Membuat ekoenzim yuk dengan menggunakan bahan kulit dan juga daging buah nanas. Berikut adalah cara-cara pembuatannya. Baiklah, alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan ekoenzim yang pertama adalah 2 buah wadah. Wadah yang pertama untuk ekoenzim menggunakan daging nanas dan wadah yang kedua untuk ekoenzim menggunakan kulit nanas. Kemudian gelas ukur untuk mengukur volume air yang akan dicampurkan. Dan timbangan untuk mengukur bahan organik. Kemudian spidol, pena, plastik dan juga kertas label. Dan juga sendok pengaduk yang terbuat dari kayu. Pisau untuk memotong bahan organik. Gunting. Selotip untuk merekatkan wadah ekoenzim, serta botol berukuran 600 ml untuk menyimpan hasil ekoenzim. Kemudian corong, dan juga saringan untuk dipergunakan ketika memanen ekoenzim, serta talenan untuk dijadikan sebagai alas ketika memotong bahan organik. Bahan yang kita pergunakan adalah gula merah, aquades atau air, kulit nanas, dan juga daging buah nanas. Langkah pertama, mengukur volume air. Masukkan air ke dalam gelas ukur, kemudian ukur volume yang akan kita butuhkan. Maka kita akan mendapatkan volume air sebanyak 1000 ml. Kemudian, sisihkan air yang tidak dipergunakan. Dan masukkan air ke dalam wadah ekoenzim yang akan kita gunakan. Lakukan kedua hal tersebut pada 2 wadah ekoenzim. Kemudian menimbang gula merah dan mencampurkannya ke dalam larutan air atau aquades dengan sendok kayu. Kemudian menimbang daging buah nanas dan memasukkannya ke dalam salah satu wadah ekoenzim. Dan mengaduknya kembali dengan sendok kayu. Kemudian tutup dengan plastik. Lakukan hal yang sama pada bahan organik kulit buah nanas. Masukkan ke dalam wadah ekoenzim dan mengaduknya dengan sendok kayu. Kemudian menutup dengan plastik dan merekatkan wadah ekoenzim. Kemudian memberi label untuk menuliskan tanggal pembuatan dan panen ekoenzim. Lakukan hal yang sama pada wadah ekoenzim yang kedua. Kemudian merekatkan kembali wadah ekoenzim dengan selotip agar wadah ekoenzim lebih kedap udara. Lakukan hal yang sama pada kedua wadah. Simpan ekoenzim pada ruangan yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung, dan setelah 7 hari, bukalah wadah ekoenzim untuk mengeluarkan gas yang terbentuk selama proses fermentasi. Lakukan hal yang sama pada kedua wadah ekoenzim, dan jika sudah dibuka, rekatkan kembali kedua wadah ekoenzim dengan selotip. Kemudian simpan kembali ekoenzim pada tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Berdasarkan video praktikum yang telah ditayangkan, menurut perkiraan Ananda, apakah perbedaan ciri dan sifat ekoenzim yang terbuat dari daging buah nanas dan kulit buah nanas? Silahkan amati dengan cermat ya. Sekian langkah-langkah pembuatan ekoenzim. Mudah bukan? Selamat mencoba!